Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ika Pratiwi dengan NIM 20200152274 dari kelas 1G PGSD akan menyampaikan materi tentang teknologi transmisi guna untuk memenuhi tugas proyek 2 Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Ardian Arif, SPD MPD. Pengertian teknologi transmisi. Transmisi merupakan sebuah pemancar atau transmitter telekomunikasi yang bertujuan untuk memancarkan sinyal radio frekuensi yang membawa sinyal informasi berupa gambar atau video dan suara atau audio sehingga dapat diterima oleh pesawat penerima atau receiver di daerah yang tercakup oleh pemancar televisi, yaitu kabel khusus yang dirancang untuk melakukan arus bolak-balik frekuensi radio, yaitu arus dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga sifat gelombangnya harus diperhitungkan. Saluran transmisi digunakan untuk tujuan seperti menghubungkan pemancar dan penerima radio dengan antena mereka, mendistribusikan sinyal televisi kabel, panggilan routing tone clients antara pusat-pusat switching telepon, koneksi jaringan komputer, dan bus data komputer kecepatan tinggi. Teknologi transmisi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknologi sinkronisasi dan asinkronus. Sinkronus berarti penerima dan pengirimnya harus berada dalam keadaan online secara bersamaan, maka akan terjadi sinkronisasi. Contohnya telepon, sedangkan asinkronus berarti penerima dan pengirimnya tidak harus dalam keadaan online. Contohnya SMS, WhatsApp, email, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang transmisi data. Transmisi data adalah proses melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data kepada penerima data menggunakan komputer. Transmisi data. Transmisi data dibedakan menjadi dua, yaitu transmisi serial dan transmisi paralel. Transmisi serial adalah transmisi data yang dalam satuan waktunya hanya 1 bit yang disalurkan. Demikian, data yang disalurkan dikirim secara berurutan. Sedangkan transmisi paralel adalah transmisi data yang dalam satuan waktu terdapat 8 bit yang dapat disalurkan secara bersamaan. Kemudian, sinyal yang ada dalam transmisi data dibedakan menjadi dua, yaitu sinyal analog atau broadband dan sinyal digital. Sinyal analog adalah gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu dapat ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Sinyal digital adalah sinyal yang variasi nilainya terbatas pada sumbu waktunya atau biasanya sinyal untuk menampilkan data digital. Yang membangun suatu transmisi data yaitu 1. Media transmisi, 2. Jalur transmisi data, 3. Konfigurasi transmisi data, 4. Arah kanal transmisi, 5. Metode transmisi, dan yang keenam, kapasitas kanal transmisi. Yang pertama adalah media transmisi. Media transmisi dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internalnya yaitu kabel yang terdapat dalam internal komputer
sedangkan eksternalnya yaitu wired dan Wi-Fi. Yang kedua, yaitu jalur transmisi data. Jalur transmisi data adalah cara dalam mengirimkan informasi atau data dengan bantuan alat, yang dilakukan dengan 3 cara berikut ini. Yang pertama adalah multicast. Multicast yaitu proses komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang yang saling terhubung menggunakan alat yang disebut server. Yang kedua yaitu broadcast, yaitu alat yang dapat terhubung dengan alat lainnya. Dan yang terakhir adalah unicast. Unicast yaitu mempunyai fungsi yang sama dengan multicast, tapi perbedaannya multicast dapat digunakan banyak orang dengan alat yang sama. Yang ketiga adalah konfigurasi jalur transmisi data, yaitu susunan dari jalurnya sendiri. Susunannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu point-to-point dan point-to-multipoint. Point-to-point adalah susunan yang terhubung dengan satu peralatan ke peralatan lain tanpa terbagi. Sedangkan point-to-multipoint adalah susunan yang dapat terhubung dengan banyak alat. Yang keempat adalah arah kanal transmisi. Arah kanal transmisi dianggap sebagai pipanya jalur transmisi pada saat mengirimkan data. Arah kanal dibedakan menjadi 3, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Perbedaan simplex, half duplex, dan full duplex adalah simplex merupakan mode komunikasi satu arah. Di sini, pihak penerima tidak dapat memberikan informasi balikan, atau sering juga disebut komunikasi broadcast atau media penyiaran. Contoh yang sering ditemukan menggunakan mode ini adalah siaran televisi dan siaran radio. Sedangkan half duplex adalah media komunikasi 2 arah. Namun, berbeda dengan duplex, half duplex berkomunikasi 2 arah secara saling bergantian. Jadi saat terjadi komunikasi antara A dan B, saat A mengirimkan informasi atau berbicara, maka B akan menerima informasi dengan cara mendengarkan. Contoh media yang menggunakan media ini adalah radio walkie-talkie. Kemudian full duplex. Full duplex dalam komunikasi full duplex, 2 pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama, dan umumnya membutuhkan 2 jalur komunikasi. Komunikasi full duplex juga dapat diraih dengan menggunakan teknik multiplexing, di mana sinyal yang berjalan dengan arah yang berbeda akan diletakkan pada slot waktu yang berbeda. Kelemahan teknik ini adalah bahwa teknik ini memotong kecepatan transmisi yang mungkin menjadi setengahnya. Yang kelima, yaitu mode transmisi. Mode transmisi sebagai tahapan yang ada saat mengirimkan suatu data. Mode transmisi dapat dibagi menjadi 2, yaitu parallel transmission atau transmisi paralel dan serial transmission atau transmisi serial. Parallel transmission yaitu data yang dapat dikirimkan secara bersamaan dan serentak di dalam beberapa jalur. Sedangkan serial transmission yaitu bahwa serial ini harus bergantian saat mengirim data dan hanya berada dalam satu jalur. Yang terakhir adalah kapasitas kanal transmisi. Kapasitas kanal transmisi merupakan kemampuan suatu alat untuk mengirimkan data
ke alat lain. Kapasitas ini didukung oleh broadband frekuensi dan wideband. Broadband frekuensi adalah jalur lebar yang dapat mengirimkan data dalam jumlah banyak dan waktunya bersamaan. Contohnya televisi, kabel, dan sonet. Sedangkan wideband merupakan pita yang salurannya lebar yang dapat dikatakan seberapa jauh yang dapat dijangkau. Contohnya pemancar layanan televisi 6 MHz atau saluran. Adapun kelebihan dan kelemahan teknologi transmisi. Kelebihannya, manfaat dari teknologi transmisi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Manfaat ini dapat digunakan untuk menunjang kehidupan yang lebih baik, karena teknologi ini dapat membantu aktivitas menjadi efektif dan efisien. Kelebihannya yaitu supaya bisa mengirimkan data pengirim ke penerimanya, dapat membantu manusia menemukan informasi secara cepat, bisa menerima data di waktu yang tepat, dan masih banyak lagi. Sedangkan kelemahannya, pada sistem komunikasi manapun, sinyal yang diterima akan selalu berbeda dengan sinyal yang dikirim. Pada sinyal analog, hal ini berarti dihasilkan variasi modifikasi random yang menurunkan kualitas sinyal, dan pada sinyal dialog, hal ini berarti dapat terjadi bit error yang binarinya angka 1 akan menjadi 0. Begitupun sebaliknya. Kelemahannya yaitu attenuation, suatu fungsi dari frekuensi. Delay distortion terjadi akibat kecepatan sinyal yang melalui medium berbeda, sehingga tiba pada penerima di waktu yang berbeda. Dan noise adalah tambahan sinyal yang tidak diinginkan yang masuk antara transmisi dan penerima. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan kata atau kurang dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Thanks for watching.